silakan disiapkan. Bersiap. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah sama-sama kita membaca ayat atau surat bagi agama Islam, bagi agama Kristen. Ibu harap berdoa di dalam hati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Oke, semoga dengan membaca ayat tadi pelajaran kita dipermudah dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, setelah kita membaca ayat, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib supaya kehidupan kita lebih mengenang jasa-jasa pahlawan yang sudah mendahului kita. Harapan Ibu, mari sama-sama kita berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk. Oke, Ibu absen dulu ya. Oke, kira-kira siapa yang nggak datang hari ini? Reno. Kenapa Reno? Belum tahu keterangannya? Selain Reno ada lagi? Hanya Reno aja? Oke, nanti tanya sama walasnya ya. Alpa ya. Oke. Semoga dimanapun Reno berada, kalau lagi sakit semoga cepat sembuh. Kalau lagi Alpa, semoga hatinya cepat ke sekolah. Oke, lanjut ya. Silakan cek kebersihan samping, kiri, kanan, muka, belakang. Ada sampahnya? Oke, alhamdulillah bersih ya. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita, silakan anak Ibu simak baik-baik video yang Ibu perlihatkan ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan apa video yang tadi? Oke, kesimpulannya itu pentingnya sebuah kerjasama. Bersama tim kita hadapi tantangan besar. Bersama tim kita menjadi kuat dan bersama tim kita jadi pemenang. Oke, tepuk tangan untuk kawannya. Betul sekali ya. Sebelumnya kita kemarin sudah mempelajari tentang apa materi kita? Konsep gotong royong. Oke. Ada berapa jenis konsep gotong royong? Ada 4. Yang pertama? Pertanian. Oke, yang kedua, pertanian kedua? Sekitar rumah tangga. Aktivitas di rumah tangga. Yang ketiga di Pesta. Oke, yang keempat? Kecelakaan. Oke. Konsep gotong royong itu terdapat di Pancasila keberapa sih? Adik? Ketiga. Konsep gotong royong itu terdapat di Pancasila ketiga. Oke, next ya. Sekarang materi. Tujuan pembelajaran norma itu kayak bisa Ibu semua baca ya. Peserta didik dapat menganalisis norma dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Baik dalam kedudukannya sebagai peserta didik maupun sebagai warga masyarakat. Anak Ibu peserta didik enggak? Peserta didik.
Kalau udah lepas baju sekolahnya, warga masyarakat nggak? Iya. Iya. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, itu tadi. Pertama tadi udah Ibu tanya, apa sih itu norma? Sudah dijawab. Oke. Nah, lanjut. Sekarang tentang norma itu. Oke. Norma. Oke. Udah bisa ditengok di depan itu. Oke. Coba baca, Son. Sonia. Atau KBBI versi online norma memiliki dua makna, yaitu satu, pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ia dipakai sebagai panduan tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Dalam pengertian ini, maka norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Oke, yang kedua, Ibu minta Usnul. Baca yang kedua, Usnul. Kedua, aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Oke, tolak ukur atau menilai sesuatu, ya kan? Nah, oke, lanjut ya. Oke, tapi apa sih itu sebenarnya norma itu? Kenapa kita harus mengetahui norma itu? Nah, oke, norma merupakan kesepakatan sosial. Nah, kesepakatan sosial, kisi-kisi kesepakatan dapat bersumber dari manapun. Dari hati nurani. Anak ibu punya hati nurani? Punya. Setiap orang pasti memiliki hati nurani. Oke. Dari pergaulan antara manusia dalam masyarakat, dari sesama kita dengan sang pencipta kita, melalui ajaran agama, dan bersumber dari hukum atau peraturan perundang-undang. Oke, lanjut ya. Ada 4 jenis norma. Nah, yang pertama, norma itu apa? Ada norma susila. Yang kedua ada norma sosial. Ketiga norma agama. Yang keempat norma hukum. Oke. Dari keempat norma ini nanti tugas kita. Yang mana kita di sini nanti Ibu minta menganalisis. Anak ibu minta nanti menganalisis. Bu, soalnya di mana, Bu? Menganalisis di mana, Bu? Dari amplop-amplop yang cantik ini nanti. Oke, soalnya sudah ada di dalam ini. Anak ibu nanti silakan baca soalnya dan menganalisis apa saja sih yang ada di dalam ini. Oke, Bu, sesuai dengan yang ada di PPT? Iya. Ada norma susila, sosial, agama, dan hukum di dalam amplop ini. Oke, paham mana Ibu? Paham. Oke, lanjut ya. Oke, setelah itu Ibu kasih dulu sedikit. Apa sih? Spill dulu. Norma susila itu seperti apa, Bu? Sesama kita baca ya. Oke, norma susila itu aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani. Oke, ada orang kecelakaan, kita merasa kasihan, kita merasa iba. Dari hati nurani kita. Ada kawan kita, kita keluar main nih, dia duduk aja di dalam. Kita tanya, kamu kenapa? Nggak dijawabnya. Ternyata dia tidak ada uang jajan. Kira-kira kasihan nggak? Kasihan. Berarti masih kita memiliki hati nurani. Oke, lanjut. Ada norma sosial. Oke, norma sosial ini aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan sesamanya. Oke, sesamanya. Oke, lanjut ya. Ada norma agama. Oke, norma agama itu antara apa? Dari ajaran agama. Oke, yang terakhir norma hukum. Norma hukum ini dibuat oleh undang-undang atau DPR di berbagai tingkatnya. Oke, dari situ paham? Paham. Oke, itu materinya sedikit. Oke, di sinilah nanti ada yang tak paham dengan materinya? Oke? Oke.
Oke, sekarang kita akan melanjutkan dengan menganalisis soal yang ada di dalam ini. Oke, sebelumnya kita ice breaking dulu. Nanti kalau kepala, pundak, hidung kan? Telinga, kepala, pundak, hidung, telinga. Ya, oke. Oke, bisa dimulai? Oke, kepala, pundak, hidung. Ayo. Oke. Telinga. Oke. Kepala, mata. Nah, kan kurang konsentrasi. Oke. Hidung, telinga. Nah, oke, semuanya konsentrasi Mas Yanke. Tepuk tangan dulu. Ya udah. Silakan anak ibu buat kelompok menjadi 4 kelompok ya. Oke, silakan ya dalam 2 menit. Ada di sini. Silakan analisis yang ada di sini di buku latihan atau catatan. Setelah itu nanti silakan presentasikan ke depan ya. Oke, silakan dibuka. Oke, silakan dimulai ya. Kelompok Hana, apa nama kelompoknya Hana? Kelompok apa? Oke. Dapat apa? Norma kesusilaan. Nah, ini dapat apa? Norma hukum. Sini dapat apa? Agama. Situ dapat apa Hana? Dapat norma kesopanan. Oke, silakan. Di situ sudah nampak soalnya? Sudah, Bu. Oke, baca soalnya baik-baik dan baca di situ silakan dianalisis secara bersama-sama apa aja sih yang ada di dalam itu ya. Ya, Bu. Tengok. Paham? Ini ya soalnya. Iya, tidak banyak-banyak, hanya 2. Iya, boleh. Oke, tapi nanti pas presentasi paham semua ya. Kelompok sayang, gimana dapat? Paham apa yang Ibu minta? Oke. Kelompok cantik, gimana paham apa yang Ibu minta? Oke, baca dulu soalnya. Ya. Boleh. Silakan kerjakan itu di buku. Nanti biar nggak temannya ketika di depan. Nah, apa tadi soalnya apa? Nah, ya. Paham kan apa yang Ibu minta? Soalnya hanya 2 kok. Saya kira sehat. Sehat. Apa saya? Iya. Nulisnya di buku latihan boleh, di buku catatan boleh. Supaya apa, Bu? Nanti dipresentasikan ke depan biar nggak satu itu ditarik-tarik. Ya. 4 tampil. Siap. Silakan kelompok Hana duluan tampil menyampaikan analisis apa yang didapatkan. Jangan lupa ice breaking-nya ya. Yel-yel. Ya.
Oke, Bu harap nanti ada 3 pertanyaan ya, dari satu kelompok ada 1 pertanyaan ya, tentang tugas-tugasnya. Sini aja, nggak usah terpisah. Tutup. Oke? Oke, silakan kelompok Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baiklah, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari analisis kami. Kami kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama itu saya, Hana Sartika, Sonya Iwanita, Nazwara Salina, Dede Kesya, Syakira, Maya. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan bagaimana analisis kami mengenai norma kesusilaan. Baiklah, pertanyaan pertama atau analisis pertama akan dibacakan oleh Sonya Yuanita. Pertama, jelaskan mengapa tindakan Siska dianggap melanggar norma kesusilaan meskipun ia tidak melanggar aturan tertulis apapun. Jawabannya, karena ia menghiraukan hati nuraninya dan menolak untuk membantu ibunya dan juga kasar terhadap ibunya. Boleh dibacakan analisisnya, Hana? Baik Bu, maaf sebelumnya. Bacakan analisisnya, baru jawabannya, Hana. Baiklah, kasus normanya itu adalah mengabaikan hati nurani dalam kehidupan keluarga. Siska adalah anak tunggal. Ibunya bekerja sebagai pedagang kecil di pasar. Sementara ayahnya sudah lama meninggal. Setiap pagi jam 4, Siska dibangunkan ibunya untuk membantu menyiapkan barang dagangan. Namun, sejak masuk kelas 11, Siska lebih sering begadang bermain media sosial dan menolak membantu ibunya. Ketika ibunya meminta tolong mengantar barang dagangan, Siska menjawab kasar dan pergi begitu saja. Dalam hati, sebenarnya Siska merasa bersalah, tetapi ia menekan perasaan itu karena lebih mementingkan kesenangan sendiri. Suatu hari, ibunya kecelakaan ringan di pasar karena terlalu lelah mengangkat barang sendirian. Tetangga menelpon Siska, tetapi ia tidak menjawab karena sibuk bermain ponsel. Setelah pulang sekolah, barulah Siska mengetahui kondisi ibunya. Ia menangis karena selama ini ia mengabaikan suara hati nurani untuk membantu peristiwa itu membuat Siska sangat menyesal. Tetapi rasa bersalah yang ia rasakan menunjukkan bahwa ia sadar telah melanggar norma kesusilaan. Baiklah, diulangi. Pertanyaan pertama yaitu, jelaskan mengapa tindakan Siska dianggap melanggar norma kesusilaan meskipun ia tidak melanggar aturan tertulis apapun. Baiklah, jawabannya akan dibacakan ulang oleh Sonia. Karena ia menghiraukan hati nuraninya dan menolak untuk membantu ibunya dan juga kasar terhadap ibunya. Baiklah, pertanyaan yang kedua, apakah penyesalan Siska dapat mengembalikan kepercayaan ibunya sepenuhnya? Berikan alasan. Baiklah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Dedek Kesya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang dibacakan oleh Hana tadi. Bisa, karena sejatinya ibu tidak akan tega untuk tidak memaafkan anaknya. Namun, semua membutuhkan proses dan waktu. Baiklah, sekian penyampaian analisis kami. Bagi kelompok yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilahkan. Silakan ya, satu kelompok satu. Oke, baiklah.
Perkenalkan, nama saya Martin Doro dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa sih itu norma susila? Ya, silakan dijawab ya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mawati dari kelompok 2 karena telah memberikan pertanyaan. Sekarang saya akan menjawab. Norma kesusilaan adalah norma yang berasal dari hati nurani kita, di mana kita memiliki kesan untuk membantu seseorang, seperti itu. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Apakah puas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya puas. Selanjutnya, apakah ada kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan? Baik, silakan. Perkenalkan, saya Rahma dari kelompok 1. Pertanyaannya adalah, apa tadi? Siska tadi namanya. Dari cerita tersebut, apa hubungannya dengan norma susila? Ya, dari cerita Siska tadi, apa hubungannya dengan norma susila? Oke, silakan dijawab. Terima kasih kepada Rahma dari kelompok 1. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Rahma. Apa hubungan cerita Siska ini dengan norma kesusilaan? Disebutkan oleh Hana tadi, norma kesusilaan adalah rasa prihatin kita atau rasa kemanusiaan kita terhadap orang lain. Dan dari cerita ini terdapat Siska mengatakan, sebentar ya Rahma. Cerita Siska ini cerita Siska ini menceritakan tentang seorang anak yang awalnya merasa tidak peduli terhadap ibunya. Namun setelah ibunya kecelakaan, ia baru menyadari dan merasa menyesal karena telah mengabaikan ibunya. Jadi, bagaimana pendapat Rahma terhadap jawaban Syakira? Ya. Silakan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Sebelum kami menutup presentasi kami akan menampilkan suatu yel-yel dari kelompok kami. Oke. Oke. 1, 2, 3 ya. Hai teman, mari lihat kemari. Di sini ada kami dari kelompok 3. Kelompok 3, halo semuanya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke. Nah, terima kasih banyak Ibu ucapkan terhadap kelompok 3. Oke, itu tadi beberapa analisis kasus yang Ibu tampilkan atau yang Ibu berikan kepada anak Ibu. Nah, itu analisis kasus sehari-hari yang sering terjadi. Yang pertama tadi ada kasusnya anaknya sama mamanya tadi yang tidak merasa apa tadi? Nah, Siska yang merasa hatinya gimana? Hati nuraninya karena minta tolong nggak bisa, sehingga orang tuanya sakit, barulah dia turun tangan, ya kan? Oke, lanjut. Ada juga tadi ketika ujian,
ujian berlangsung, bikin kopean, sehingga hatinya menjadi tidak tenang. Oke, lanjut. Ada juga tadi berkendaraan tidak pakai helm, tidak pakai SIM, pakai HP lagi. Sering terjadi? Sering. Sering nampak? Sering. Nah, untung-untung selamat sampai rumah. Ini untung-untung nyunsap nanti di L300. Pernah nampak? Pernah. Nah, itu semua tidak baik kita lakukan. Melanggar norma? Ya, melanggar norma. Kenapa kira-kira? Karena tidak menaati peraturan lalu lintas. Oke, betul. Karena tidak menaati peraturan lalu lintas. Yang lainnya karena tidak memahami pentingnya suatu peraturan. Untuk kita juga kan? Iya. Keselamatan kita juga kan? Ketenangan hati kita juga kan? Siapa di sini yang kalau berbuat sesuatu, contoh kecil saja, tidak menyalam orang tuanya tadi, ketika orang tuanya lagi masak, dia pergi aja ke sekolah. Kira-kira sampai di sekolah hatinya tenang atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena ada yang kurang aja gitu. Ada yang kurang aja ya kan? Oke, itu dia. Oke, kira-kira siapa yang bisa kasih kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke. Sini saya. Kesimpulan dari semua pelajaran kita, semua yang kita bahas berkaitan dengan norma. Dari banyaknya norma, kita harus mematuhi semua norma yang telah diterapkan. Tanpa norma, dunia kita bisa berantakan. Jadi terapkanlah norma dalam kehidupan sehari-hari kita dengan bijaksana. Sekian, Bu. Kasih aplaus dulu untuk kawannya. Oke. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Hana, silakan Hana. Baik, kesimpulan dari pelajaran kita kali ini, norma adalah aturan dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak jenis norma seperti yang kita presentasikan tadi. Ada norma kesusilaan, norma agama, norma sosial, norma kesopanan. Jadi dengan banyaknya norma, kita harus mematuhi semua norma tersebut. Dan juga saya sedikit memberi pesan, patuhilah norma supaya kita menjadi masyarakat yang ikut andil dalam kemajuan negara kita. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Oke. Kira-kira sudah paham semua? Sudah. Oke. Nah, itu sekilas tentang pelajaran kita tentang norma yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke. Dari itu semua ada yang ingin bertanya? Pas? Oke. Pelajaran kita untuk minggu depan, silahkan ditengok bukunya tentang halaman 90. Oke. Udah nampak? Apa di situ? Membuat kesepakatan bersama. Oke, minggu depan kita akan mempelajari bagaimana sih untuk membuat kesepakatan bersama itu. Kenapa penting membuat kesepakatan bersama itu? Wah, negara kita ini ada karena kesepakatan. Nah, jadi itu sangatlah penting. Nah, oke. Itu akan kita pelajari di hari Selasa depan. Oke, akhir kalam Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk anak Ibu. Akhir kalam Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat untuk anak Ibu. Amin. Oke, silakan duduk ke tempat.